pesawat berada dari Bosei menuju ke area Sentosa. Nah, kita lihat di sini bersama-sama apakah Onyx bakal masuk ke Sentosa lagi atau tidak. Ya, Onyx sendiri bakal pulang ke Clock Tower di sini. Satu hal yang cukup unik, sementara Aura bakal sendirian di observatory. Sementara itu di daerah kota tua masih belum ada yang meluncur ke sana. Nathan bakal turun ke arah bawah. Ada Joker juga udah mulai turun. Sementara ada 3 tim langsung yang bakal turun ke arah Sentosa nih. Keren. Dan di Clock Tower sepertinya ada 2 tim yang sebenarnya bakal berpotensi untuk melakukan outlaw effect, dan tidak tentunya juga di sisi ini tidak ada sama di mana Danix udah ditembaki oleh Outgod, di mana Olympus sendiri pun cukup baik dan mulai mengakuisisi daripada Clock Tower. Oke, seperti yang kita ketahui dulu Onyx, Wizard, Tayo bersama Amik dan juga Deadly sempat dinobatkan menjadi King of Clock Tower karena tidak terkalahkan di daerah Clock Tower. Tapi kali ini mereka dengan roster barunya nggak mau kalah gengsi. Mereka bakal coba pulang ke rumahnya dan mengembalikan tahta yang sempat hilang. Wow, ya di sini ada Maung yang sudah mulai ditembaki oleh Wiza, namun belum menghasilkan satu pun di poin eliminasi, hanya baru melukai. Dan Wiza, mulai menyalakan skill aloknya untuk menambal HP yang sudah mulai terkurangi. Oke, sementara itu ada pergerakan dari Dranix Razor. Jar sudah mulai bergerak ke kiri juga. Masih belum diketahui pergerakan dari seorang Jar. Bakal bahaya banget di lain sisi. Ada IOG Bion yang berhasil mendapatkan Darko di sana. Bener banget. Maung juga mulai menahan stepnya untuk mulai mendekati. Dan sepertinya di sisi yang berbeda ada pertarungan di mana IOG udah mulai menjatuhkan satu pemain dari beberapa slider. Bakal coba mulai ditembaki, dapatkan ternyata kepalanya di sana. Satu lagi di sana ada Joker di balik pohon, bakal coba dikomit oleh God. Bagus sekali God, jatuhkan lagi. 2-3 pemain sudah mulai tersungkur. Fast Rider menyisakan satu pemainnya. IOG mendapatkan 3 pundi poin eliminasi. Di early game tanpa kehilangan satu orang pun merupakan satu nilai plus untuk IOG tentunya. Betul. Tapi di lain sisi tadi gue ngeliat gimana First Riders memutuskan untuk turun sedikit terlalu cepat sampai akhirnya nggak nyampe. Mereka harus ngambilin lootingan yang ada di pinggir pantai dan itu nggak cukup. Ya, dan seperti yang bilang oleh Skyla tadi juga, ini adalah titik balik di mana IOG udah mulai menemukan titik-titik tempo permainannya. Buktinya di awal game dia udah dapatkan 3 poin eliminasi tanpa kehilangan satupun pemain. Ya, benar banget. Dan itu merupakan satu sinyal baik tentunya buat IOG, mengingat mereka sendiri masih ada di klasemen bawah, tapi 3 poin tambahan ini udah bener-bener bagus banget ya. Ya, dan di sini ada Pasada AM Sauza, di mana dia tadi menggunakan zipline dari arah Sentosa masuk ke kota tua, dan sepertinya udah notice ada satu pemain daripada tim 7 tadi, dan langsung bahkan back out terlebih dahulu karena tentunya tidak work banget untuk sebuah pertarungan. Dan terjadi pertarungan di Clock Tower, ada Onyx Jord, berhadapan dengan Dranix di sini. Iya, udah terkena down di sana. Devil harus melakukan healing terlebih dahulu, Devil tentunya. Dan Onyx masih cukup sabar untuk menunggu di luar. Betul banget. Ya, Razor seperti dengan AK Flaming Dragon-nya, walaupun tidak berefek tapi cukup epic sekali terlihatnya. Dan sekarang ada Area Barrel yang sudah mulai ditembakkan. Devil juga mulai mengamankan satu rumah dengan 3 lantainya, dan tentunya menjadi sebuah rumah yang pertahanannya cukup kuat banget sih, karena satu-satunya tempat masuknya adalah pintu tangganya. Iya, bakal sulit banget kalau ini langsung diras karena Devil sendiri ada di daerah atas. Bakal sulit di sini menurut gua kalau misalkan sampai Devil terkena down atau teman-temannya diras di daerah bawah. Iya, betul karena banget. defense di rumah 3 ini susah-susah gampang sih. Iya, betul. Di sini di balik Clock Tower sendiri, John udah mulai nembaki. Pertarungan cukup biasa di mana Devil sendiri pun tapi belum mendapatkan satu pun, udah mulai masuk kembali ke dalam rumah, dan pertarungan tidak bisa dihindarkan dan jatuh sudah di sana. Mapping bakal coba dilakukan. Di sini masih dengan Tayo ya. Tembakan masih coba diberikan lagi dan lagi. Kita akan lihat kembali di mana Tayo masih bakal cover 2 rekannya sudah terjatuh, namun tidak dibiarkan dengan mudah. Ada Onyx Tayo, tersisa seorang diri lagi. Tayo langsung mulai back out, namun tidak dibiarkan dengan mudah. Dranix langsung mengeksekusi, dan Tayo pun harus kembali. Olympus harus kembali ke lobby, dan Vendetta kini berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi dan tanpa celah sama sekali. Iya, tanpa kehilangan satu orang pun di sana. Sementara ada setup ulang yang dilakukan oleh tim Boss dan juga IOG bakal bertemu lagi tentunya di sini. Iya, betul banget. Di
dimana IOG sendiri pun harusnya agak-agak nge-save placementnya atau nge-save apa yang telah mereka dapatkan dan tidak terlalu gegabah untuk melakukan sebuah keputusan. Ya, udah ada open fire ternyata, dimana bos Kojak sudah mulai terlukai, setengah HP-nya sudah mulai terkurangi. Di sini berbeda, ada Aura dan juga Boom. Iya, Aura dan Boom yang udah bertemu di sini bakal melakukan adu setup tentunya, di mana Lux sudah cukup aman dan udah ada yang bergerak juga ke arah belakang. Bakal coba untuk menahan pergerakan rotasi dari tim yang melakukan flanking, yaitu Boom. Di sebelah kanan udah ada Amek dan Pew. Dan serentak mereka langsung pulang ke belakang ya, menarik ke belakang. Iya, dan ini menjadi sebuah keputusan yang cukup bijak sekali dari Aura tentunya, dimana Aura juga butuh poin yang cukup baik dan cukup besar untuk bisa mendapatkan flash match point yang cukup baik. Dari sini ada Boom Heyu udah mulai menembaki ke arah DG, dimana di sini ada Bima Slip yang bakal menjadi tempat pertarungan antara kedua tim yang cukup luar biasa. Ya, Bima Slip menjadi sebuah saksi di mana tim 11 sendiri daripada Boom masih coba halt dan mulai menguji kesabarannya, di mana tim 9 juga tidak mau gegabah untuk masuk ke dalam perangkap daripada Boom. Ya, benar banget. Ini masih saling adu setup aja. Yang tadinya Boom lagi coba menghadapi pergerakan dari Aura, mereka dipaksa mundur juga karena ternyata di belakang ada Eternal yang siap menyambut mereka gitu. Iya, betul banget. Ya, Eternal sendiri pun udah mulai dinaungi oleh UFV, di mana ini menjadi sebuah celah bagi tim dari Boom untuk mengetahui posisi dan juga jumlah pemain dari Boom sendiri ya. Ya, dan di sini udah bakal ada setup ulang. Antaranya Kojak udah mulai masuk ke dalam juga. Nyangkut ternyata. Wow, satu miskomunikasi yang cukup berbahaya di sini tentunya. Dan di mana Kian kita coba untuk narik dulu. Ada Tufa yang mulai mendekat juga. Ditembakin begitu aja tapi masih bisa survive tentunya. Betul. Ada tembakan yang cover di sana, Kian sudah cukup garang, masih bisa survive. Tapi sudah ada 2 orang yang mulai masuk di sini, Abah. Iya, dan di sini Onyx Law langsung kita lihat bersama-sama apa yang terjadi, di mana Bos mulai maju secara perlahan. Lasti sendiri pun mulai menahan. Tentunya Rumah L menjadi satu-satunya kampan yang mereka miliki, di mana Rainbow coba memisahkan diri agar tidak terlalu rapat, tentunya karena bakal menjadi sangat sulit sekali kalau misalnya mereka bertarung dalam satu buah tempat atau building yang sama. Ya, di mana Onyx Rainbow di sini udah mulai bergerak juga. Rulgut harus terkena down oleh seorang Sesbara di lain sisi. Apollo bakal coba menahan pergerakan dari musuh yang ada dari atas. Iya, benar banget, dan benar Bos Kojak. Wow, IOG sayang banget, di mana Ses akhirnya udah memulangkan. Dia ada Aura di sini yang berbeda juga. Di sini ya Bos Kojak juga tidak mau kalah dengan pertarungannya bersama Lau. Lau mulai ditembaki. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Apollo langsung aja mulai memutar. Kembali dari sini pertarungan jarak dekat. Jumpai mulai dijatuhkan. Tersisa Kojak dan Apollo. Bakal apa yang akan terjadi? Kojak, Apollo, Lau juga tidak mau kalah. 2 lawan 2. Kini tersisa 2 pemain daripada Onyx dan juga Lau. Tembakannya cukup baik sekali. Lau mulai menjamsut, namun sayang sekali di sini Lau tersisa seorang diri. Ada satu keluar yang dipasang oleh Bos. Tembakannya cukup baik sekali dan Ares harus dikembalikan ke lobby. Dan tentu saja di sini Bos Titan berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi meski harus kehilangan seorang Igat. Iya, satu poin penting di sini adalah ketika Bos fight dengan Sas, dari tim seberangnya atau tim 11 itu gak bisa ikut campur karena ada 2 tim di daerah Bima Iya, Sakti. betul. Wah, sayang banget ya, karena itu satu momentum ketika kalian fight di atas itu bakal kedengeran sampai ke bawah. Iya, betul banget itu. Dan tentunya kini kita lihat apa yang bakal terjadi, di mana Bos Kojak sendiri pun mulai memulihkan keadaannya, dan kita lihat ada standing run yang akan kita lihat bersama-sama, di mana saudara eSport masih memimpin di top placement point. Iya, dengan 75 poinnya. Betul. Sementara itu ada Bos Titan 73, Love Freaking 65 dan Dranix Vendetta 64. Ya, disusul dengan Ares dengan 60 dan juga ada Aura dengan 46, Olympus 45, DG Asana 33, ada Boom Esports dengan 30 dan disusul dengan Airo, Forslider dan IOG dengan 12 poinnya. Iya, dan tadi sayang banget ketika dari tim Bos udah berhasil mendapatkan 2 knockdown-nya, tapi harus di follow up oleh satu orang terknockdown yaitu Gaps. Langsung dipulangin ke lobby, membayar harganya cukup mahal menurut gua. Iya, benar banget. Dan ketika pertarungan terjadi antara Onyx sendiri dengan Bos, tadi ada IOG yang sudah ternyata dikembalikan ke lobby dengan 4 poin eliminasi yang dikumpulkan. IOG harus puas di posisi ke-11, dan ini tentunya sangat-sangat riskan banget buat IOG untuk memperbaiki placement poin yang sudah dia miliki. Iya, dan uniknya di sini dari DG dan juga dari tim
tim sebelah di sana kalau nggak salah Boom. Iya benar. Boom itu mereka membagi visionnya, akhirnya mereka nggak sama-sama perang, sama-sama narik dan coba nahan daerah masing-masing ya. Iya benar banget, dan itu tuh menjadi sebuah keputusan yang mungkin agak baik banget buat Boom karena tidak terlalu ikut campur. Karena riskan sekali sih ketika kalian menjadi third party, pilihan kalian adalah kalian memenangkannya atau kalian juga ikut third party oleh tim-tim yang lain. Betul. Dan udah ada suara kaleng-kaleng, siapakah ini? Iya, udah terdengar. Betul Dan kalau misalkan kita lihat di sini, Absol memiliki satu skill yang cukup unik di mana ada support atau roll 3 yang dia pakai karena ada airdrop yang turun 2 sekaligus. Wow, benar-benar. Di sini ada Janix udah mulai mengamankan satu jembatan yang dia ada di area Katulistiwa, sementara di atasnya tuh ada satu tim kalau tidak salah adalah Aura atau Boom ya. Harusnya ya. Iya. Atau Boom, benar. Iya benar. Di atas ini dan ini tuh satu open fire, ini bakal mancing tim-tim lain untuk berkerubun karena jarak antara mereka satu sama lain itu berdekatan banget di daerah Katulistiwa dan juga Bima Strip. Iya, dan di sini ternyata Kruger bakal coba untuk manggil airdrop ya. Dimana Kruger kita lihat cukup unik, seorang sniper atau headhunter di sana benar-benar menggunakan PS level 4. Wow. Berarti Kruger di sini benar-benar bakal dimanjain ya. Iya benar banget. Ya, udah ada roscope yang dilakukan oleh Lovely. Kita lihat bersama-sama di mana ada player of the match ternyata. Dan itu adalah Lovely Jai dengan 3 poin eliminasi yang didapatkan di match sebelumnya. Iya, dan Lovely Jai di sini kalau kita bisa lihat memiliki resource yang sangat cukup. Sang kapten benar-benar memiliki satu kombinasi skill yang cukup unik. Ada Alok, ada Moko, Hayato dan juga ada Kelly, di mana dia bertindak sebagai second raster harusnya. Karena memiliki Moko di satu atribut dia benar-benar lumayan membantu temannya ketika ada fight ya. Ya, dan kemarin juga kita udah kedatangan satu pet baru yang cukup unik sekali ya. Dimana satu pet ini bisa memberikan satu buah glue wall, di jarak 100 detik. Ini bisa ngebantu banget ketika kalian masuk di early dan tidak memiliki glue wall, ini bakal terbantu banget. Dan kini ada saudara e-sport, dimana saudara e-sport yang udah ngembaliin IOG ke lobby dan mulai menggantikan IOG dengan 4 poin eliminasi yang sudah dikumpulkannya, dan dimana saudara e-sport sendiri pun adalah top placement point ditambah dengan poinnya sekarang tentunya bakal lebih ngebantu lagi dan tentunya bakal membuat lebih percaya diri untuk saudara e-sport sendiri. Iya, dan Souza yang ternyata tersisa sendiri berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya dengan 29 musuhnya. Souza versus 29. Ya, Souza versus everybody. Iya. Dan zona ternyata sangat jahat di sini. Ya. Kita lihat nih. Di mana Souza bakal punya PR besar. Dia harus ngelewatin beberapa tim. Dan di sini Lovely juga udah mulai tetap dan tidak beranjak jauh. Mungkin lebih ke arah hold di area Katulistiwa sih. Karena Katulistiwa sendiri pun masih memiliki circle-nya atau zona untuk next zone-nya. Iya, dan kita lihat di sini keputusannya cukup baik diambil oleh tim saudara e-sport, di mana dia naik mobil. Ini bakal ada satu komit kayaknya. Iya, bener banget. Ini udah deket banget sih. Udah tinggal liatin kepala atau kepala pundak atau lutut atau kaki, ini bakal langsung ditembaki aja sama musuhnya. Kepala pundak lutut kaki. Ya, ada Dekiatana nih, ada juga Boom. Ini pertarungan lama yang bersemi kembali sih. Pertarungan lama yang bersemi kembali. Kenapa, Bah? Ya, karena dari tadi mereka di sini-sini aja. Iya, yang akhirnya ternyata harus memaksa untuk rapat dan bakal bertemu lagi sebentar lagi ya. Ya, dan tentunya ini tidak jauh dari campur tangan Seattle. Karena sebentar lagi dan Boom sendiri harus mulai bergerak. Betul. Dan di depannya udah ada 2 tim yang bakal nungguin mereka, bakal susah banget sih tentunya. Iya, benar banget. Dan kita lihat ini udah ada open fire yang kita dengar, di mana ternyata dari arah Razor. Razor. Devil juga. Lagi-lagi senjata semi sniper, ada Dragunov atau SPD. Wow. Ada Kruger yang berhasil di knockdown di sana oleh seorang Apollo. Sedikit kesulitan harus masuk ke atas sana ya. Ini Kruger kalau misalnya tereliminasi oleh AWM agak lucu sekali ya, dimana sniper dihabisi oleh sniper. Iya, bukan lucu sih, lebih ke arah sulit ya. Kita lihat di sini dimana kita tahu bersama-sama Kruger dengan AWM-nya tuh
udah kayak kayak tidak bisa dipisahkan jauh. Ada Ghost Rider yang udah menggunakan vehicle-nya namun tidak bisa beranjak terlalu jauh dari tempatnya, di mana Ghost Rider akhirnya harus puas di posisi ke-9. Dan kemudian ada Boss yang udah mulai komit terhadap Danix Karger, dan luar biasa sekali Apollo juga yang kita tahu bersama-sama adalah salah satu king daripada AWM juga. Betul. Ya, akan berhadapan dengan Kruger. Ini adu gengsi yang luar biasa dalam penggunaan senjata jarak jauh. Oke, dan sementara itu tim-tim masih ada di luar zona banyak banget, dan Bos bakal sedikit kesulitan masuk ke zona selanjutnya karena dihalangi oleh seorang Danix. Iya, benar banget. Ya, dan DG juga mulai tapping cukup baik sekali, celah daripada Glua yang tidak tertutup rapat dijadikan satu obstacle. Tembakan dari seorang Raven, lanjut terus Raven dengan Dragunov-nya, tidak hasil luar biasa, tambahan pundi poin eliminasinya, dan Boom ID ternyata harus dikembalikan ke lobby. Ya, di sini Boom ID ternyata tersandwich tadi. Bos Apollo langsung aja komit ke area DG Eternal, di mana DG Eternal tadi udah sumbangsih membantu Apollo atau Boost. Wow! Ya, luar biasa Cupai di sana, langsung aja rotasi kembali, di mana Kojak yang sudah mulai terjatuh bakal coba ditinggalkan, di mana Aura juga udah mulai mendekati dan bakal lakukan trading damage bersama dengan Bos. Ya, udah ada yang knockdown dari seorang Cupai di sana. Sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam zona, sementara itu Aura Deadly bakal coba untuk fokus masuk, tapi Apollo berhasil mendapatkan Amek dari kejauhan. Udah bisa diselamatin nampaknya, bakal ditinggal begitu aja karena zona juga udah mulai menggigit sebentar lagi. Bakal menjadi satu ancaman yang cukup berbahaya tentunya. Aura Gun sudah berhasil untuk knockdown di lane sisi, dan di sebelah kanan ternyata ramai banget bosku. Wow, mantap, luar biasa. Apollo. Ya, Apollo langsung terjatuh, sudah dapatkan tambahan pun eliminasi. Ada Cupai kembali menembaki dengan Dragunov. Cupai tereliminasi. Boss Titan harus kembali ke lobby. Ada Love di sini mulai menyayur-nyayur Ria, di mana tim-tim yang coba masuk ke dalam circle mulai ditembaki oleh Love King. Aura Esport juga mulai menyusul di posisi ke-6. Love J dapatkan tambahan, di mana Airo mulai dijatuhkan. Tembakan terhadap Venom, di mana Danix Maung yang sudah mulai mengamankan jembatan bakal komit. DG sana juga tidak bertahan lama, di mana harus puas di posisi ke-5. Ya. Oh, ada Maung yang hampir knockdown di sana, sementara Devil juga udah cukup sekarat. Bakal coba stand the ground di sini. Lesas udah mulai bergerak masuk ke dalam zona juga. Knockdown oleh seorang Jaira di sana. Langsung tembakin begitu aja, langsung dieliminasi, dan Devil harus pulang ke lobby. Tersisa satu orang, yaitu tim Dranix Maung. Ya, benar banget. Dan di sini Sesmang ya masih mulai menahan kembali. Profegis juga masih berada di balik pagar, dan circle mulai diamankan oleh Dranix, di mana tim 8 Ses akan berhadapan dengan Lovre di sini. Iya, Lovre sendiri di sini bakal langsung berhadapan dengan seorang Ses Naden, di mana Naden udah menjaga di daerah belakang. Bahaya banget. Udah ada tembakan coveran dari seorang Gits di sini. Ada granat yang udah langsung dilemparin begitu aja untuk memecahkan formasi di depan sana. Udah terkena satu orang terkena bom dari seorang Venombra. Ada tembakan dari arah depan. Jake bakal coba menahan pergerakan dari seorang Mal. Udah terkena down di sana. Satu tukar satu nampaknya, sementara itu di belakang sedikit kesulitan. Zona sudah mulai menggigit juga, dan yes, Jaira gak bisa ditamatin lagi karena udah digigit oleh zona. Ataukah masih bisa, sementara Iron Wall masih hidup. Masih ada Dranix juga. Loop breaking dengan 4 orang tersisanya. Bakal mengacak-acak pertahanan dari Maung dan juga Bang tentunya. Ya, Bang sudah lakukan fake grenade dengan cukup baik. 5 poin di eliminasi yang dikumpulkan. Love bakal coba komit. Oke, Maung di sana mulai di-kill, dan Vendetta hanya harus kembali ke lobby. Oke, Abeng menjadi satu-satunya pemain yang tersisa berhadapan dengan 3 lawan 1 di sini. Oke, sementara Gitsra benar-benar bakal langsung berjalan begitu aja. Tembak ke arah back, cukup sekarang di sana, dan that's it. Booyah for Lubre Kicks. Wow,